Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, jadi Sewundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman yakin bisa bangkit, teman-teman yakin bisa melalui ini semua, teman-teman bisa merubah ini semua, teman-teman bisa merubah kecemasan ini menjadi suatu hal yang sangat indah untuk teman-teman. Kemudian saya yakin teman-teman juga sudah bisa melewati masa-masa yang dulu sulit, sekarang menjadi masa-masa yang indah, yang bisa ya apapun dikerjakan oleh teman-teman hari ini dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat dijalankan dengan betul juga tanpa ada rasa khawatir, rasa was-was dan sebagainya. Oke teman-teman, ya sudah PPKM-nya sudah dikendurkan, tapi dinaikkan lagi ya. Seperti itulah keadaan kita sekarang ini ya, selalu dikendur dan diturunkan ya level PPKM-nya. Oke teman-teman, ya silakan buat teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya langsung jawab. Kemudian teman-teman juga yang mau gabung di Facebook saya, namanya Tupai Rumpun Bambu. Ya. Nanti tulisannya lihat nih, Tupai Rumpun Bambu. Jangan salah ya. Kemudian teman-teman juga ya yang belum subscribe silahkan di subscribe channel saya secara ikhlas. Saya tidak memaksa ya, karena subscribe itu gratis katanya gitu ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian teman-teman juga silahkan tonton ini bersama orang-orang tersayang teman-teman, biar orang tersayang teman-teman itu bisa paham dengan kondisi yang kita rasakan, bisa mengerti dengan apa yang kita rasakan, kemudian bisa memahami, kemudian bisa juga istilahnya memberikan keleluasaan untuk kita bangkit, memberikan keleluasaan untuk kita berekspresi dengan diri kita. Kemudian ya mungkin ya orang-orang yang dekat dengan teman-teman juga bisa paham dengan kondisi teman-teman yang sekarang mungkin berbeda daripada yang dulu, yang sekarang mungkin ya tidak sama lagi dengan yang dulu, tidak sekuat dulu, tidak seberani dulu, tidak sehappy dulu, tetapi yang dulu itu masih ada, itu kan yang dulu masih ada. Ini sebetulnya saya tuh sering ngomong di video tentang masalah kamu ya, sering banget. Tapi masih ada teman-teman yang bertanya, Kang, Akang itu katanya sering ngerasain sensasi nggak? Saya katakan ya teman-teman, sekali lagi saya katakan, saya itu tidak merasakan sensasi untuk saat ini. Gitu. Untuk saat ini saya tidak merasakan. Ya, tapi kalau misalkan sakit biasa, saya sering. Contoh demam. Jadi kalau demam itu kan mau saya kategorikan sensasi, ya dulu juga saya sering ngalamin demam gitu kan. Kemudian ada yang bertanya lagi sama saya, Kang, sampai sekarang masih sakit pinggang tidak? Oh, saya sakit pinggang, serius. Sampai sekarang saya sakit pinggang itu dari kelas berapa ya? Dari SMA kali ya. Itu sering sakit pinggang di belakang sini. Dan sampai sekarang. Gitu. Cuma memang ketika kemarin itu saya terkena anxiety, sakit pinggang itu kayaknya parah gitu. Atau mungkin pikiran sayanya yang parah. Ya, sebetulnya sakit pinggangnya mungkin saya tidak parah. Nah, pikiran sayanya ini yang parah gitu kan. Nah, saya sakit pinggang sampai sekarang masih ada. Ya, kemudian mata blur juga sekarang saya masih ada. Cuma memang kalau saya ingat-ingat, mata saya itu kan yang kanan ini, yang kanan ini memang itu luar biasa blurnya dari dulu gitu kan. Yang saya itu kan yang satu yang kiri means, yang satu itu plus gitu kan. Blur banget, jadi kalau melihat tulisan itu kayaknya bersatu gitu kan. Kayaknya bareng-bareng banget tulisannya. Ya. Nah, jadi ya itu sih udah saya katakan bukan sensasi gitu. Nah, obrolan orang-orang anxiety itu tidak terbatas teman-teman. Saya menerima beberapa orang yang curhat dengan saya. Bahkan mereka ke hal yang intim pun, sampai ke hal yang mungkin dalam sekali di dalam rumah tangga atau kehidupan pribadinya, itu sangat terbuka sekali dengan saya. Saya sih sebetulnya oke gitu, oke untuk menerima mereka dengan seperti itu.
Saya pun sangat menghargai privasi mereka. Ya, oke banget. Dan saya pun ingin membantu mereka keluar dari kecemasan ini. Ada yang berbicara tentang rumah tangga yang carut marut dengan kehadiran aslam atau dengan kehadiran anxiety ini. Ada satu pasangan yang memang apa ya? Jadi mereka itu galau lantaran mereka itu punya anxiety. Mereka galau, punya kecemasan. Akhirnya yang satu itu ditinggalkan. Lantaran si yang satunya tidak paham dengan kondisi yang satunya lagi. Ada orang yang memang ekonominya tinggi karena juga aslam. Ya, bahkan sering telepon sama saya bahwa saya cukup katanya untuk ekonomi. Tapi kenapa saya masih punya kecemasan? Saya bimbing sedikit-sedikit, saya bimbing dengan cara saya. Kemudian coba diterapkan dengan mereka, dengan cara mereka yang mirip dengan cara saya. Dan mereka bisa keluar dari zona seperti itu. Ada juga yang memang intens sekali terhadap kepribadiannya. Siapa saya dulu, kemudian apa yang terjadi dengan tubuh saya. Mereka menceritakan secara detail. Nah, dengan menceritakan itu, mereka setidaknya mengurangi beban apa yang dirasakan selama ini. Ya karena apa? Kita itu kan banyak beban sekali teman-teman. Beban yang mungkin belum terucap, beban yang mungkin belum terungkap. Harusnya kita menceritakan, kita tidak berani. Harusnya kita bercerita sama orang lain, kepada siapa teman-teman akan bercerita, belum temu. Orangnya belum tepat orangnya. Nah, jadi memang obrolan anxiety itu sangat intens. Kita tidak bisa mengalahkan anxiety itu dengan satu orang, dengan kita sendiri, tapi kita butuh beberapa support, gitu kan? Butuh beberapa teman sejawat ataupun orang-orang yang paham dengan kondisi kita. Ada yang menceritakan sampai dengan ke hal yang intim sekali yang terjadi pada diri mereka. Saya terbuka saja. Ya, ini sebagai apa ya? Wawasan aja buat teman-teman bahwa orang yang menderita anxiety itu mereka umumnya merasa kalau mereka cerita kepada orang yang tepat itu tidak akan sempurna. Tapi ketika mereka cerita pada yang tepat, mereka akan merasa nyaman, damai, kemudian merasa sedikit lepas beban gitu kan. Karena apa? Proses penasarannya itu yang membuat kita itu selalu bertanya-tanya. Nah, setelah ditanyakan, baru mereka akan merasa lega dengan apa yang selama ini dipikirkan ataupun yang menjadi beban. Contoh kecil, ada yang bertanya sama saya, jadi ya, dia itu tidak bisa lagi istilahnya ke keluarga itu dia itu sudah kacau, ke orang tuanya, jadi orang tuanya itu tidak menerima kondisi dia itu baik, kondisi dia itu sehat, tapi si orang tuanya ini tidak menerima posisi dia sebagai anak. Saking keselnya gitu tidak bisa diungkapkan, dia cerita sama saya bahwa dia dengan kondisi seperti ini merasa terbebani. Akhirnya saya pun coba dihubungkan dengan kedua orang tuanya tersebut. Saya ceritakan dengan kondisi anaknya, gitu kan, dengan kondisi ya istilahnya mental anaknya yang sekarang mungkin terjadi pada diri anaknya. Perlahan-lahan saya ceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya itu sampai tidak percaya bahwa ada yang namanya penyakit kecemasan. Saya bilang, saya pun kena gitu kan. Saya antara 2 sampai dengan 3 tahun kena dan semua orang tidak percaya bahwa saya sakit. Semua orang menganggap remeh saya bahwa saya itu sakit. Nah, jadi emang penjelasan itu perlu kepada orang-orang yang tidak paham dengan penyakit ini. Makanya kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman nonton video, ajaklah kepada kepada orang-orang yang terdekat supaya orang terdekat itu memahami dengan kondisi kita. Mungkin mereka tidak akan menyangka kita itu keringat dingin tiap hari. Mungkin mereka tidak akan menyangka kita itu jantung berdebar-debar tiap hari. Mungkin mereka melihat kita oke, padahal kita keliangan, gempa, kayak goyang-goyang tiap hari. Mungkin mereka itu menyangka bahwa kita itu baik-baik saja, padahal kita sakit di dada, sakit di pundak, mata berkeliangan, dada perut tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita penjelasan, perlu kita melihat video rekan-rekan kita. Tidak usah diterangkan, silahkan mungkin teman-teman cari sendiri, gitu kan. Atau misalkan orang lain cari sendiri bahwa memang
ada yang namanya kecemasan. Ya, dan kecemasan itu membuat kita itu tidak enak, tidak nyaman, tidak bisa hidup normal. Senormal dulu kita mau melihat luar saja kita ngerasa was-was. Kita mau lihat hujan aja kita was-was. Kita melihat orang banyak aja kita panik, keringat dingin. Kita melihat makanan aja yang memang menyebabkan bisa kita sakit aja, kita udah kacau sekali. Ya, jadi untuk itu kepada teman-teman, silahkan teman-teman ceritakan di kolom komentar atau ke WA saya. Ya, telepon boleh, tapi ada jadwalnya ya. Dan untuk telepon biasa, di-subscribe dulu channel saya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten ini. Oke, itu saja. Pokoknya saya yakin teman-teman bisa bangkit. Saya yakin teman-teman bisa sehat kembali. Seperti itu kan? Salam semua dari saya, dari Seudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.